Yang ku rindu berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Yang ku rindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam Hikmat Pagi Selasa 9 Juni 2020 dengan background atau latar belakang kota Yerusalem. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kembali Tuhan percayakan hari yang baru kepada setiap kami, dan sampai hari ini pun Tuhan masih memberi kami semua kesehatan dan juga kekuatan, bahkan ketabahan untuk dapat menjalani kehidupan yang kami tahu tidak selalu mudah. Tetapi kami bersyukur Tuhan begitu setia mengiringi langkah kami dan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap kuat dan mampu menjalani hidup yang Tuhan percayakan dengan penuh sukacita serta semangat. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama hari ini pun meneguhkan dan mengokohkan iman percaya kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan sabda kita hari ini adalah percaya dalam keraguan. Terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat 22 hingga 31. Saya akan membacakan ayat yang ke-24 saja. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Jesse Smith dalam salah satu artikelnya pernah menyatakan kesaksiannya ketika ia mengalami masa-masa sulit demikian. "Ketika aku bekerja sebagai anak magang yang harus bekerja selama 12 jam sehari atau bahkan lebih, aku pun bergumul dengan kebenaran ini. Proyek-proyek yang aku lakukan tidak berjalan baik. Di ujung hari, energiku secara fisik dan mental terkuras habis. Aku berjuang keras untuk tetap membaca Alkitab dan berdoa. Tapi pada ujungnya, aku malah jadi bertanya-tanya, mengapa Tuhan menempatkan aku dalam situasi ini?
Namun suatu ketika Tuhan berbicara kepadaku melalui sebuah khotbah. Tuhan mengingatkanku akan kedaulatan dan kebaikannya yang tidak berkesudahan, meski kehidupan sepertinya tidak baik untukku. Ketika aku merenungkan kebenaran ini selama seminggu setelah mendengarkan khotbah itu, Allah memberikanku damai dan mengajariku bagaimana percaya sepenuhnya kepadanya. Dengan kasih karunia Tuhan, jam kerjaku perlahan-lahan berkurang dan aku jadi bisa melanjutkan aktivitas pembacaan Alkitab dan doaku. Kepercayaan kita kepada Tuhan bertumbuh ketika kita mengenal Dia dengan lebih erat. Ada sebuah kebenaran yang menarik dari kesaksian Jesse Smith, yaitu kepercayaan kita kepada Tuhan bertumbuh ketika kita mengenal Dia dengan lebih erat. Pergumulan dan tantangan kehidupan seringkali membuat orang-orang Kristen masuk dalam sebuah dilema dan keraguan. Apakah sungguh-sungguh Tuhan mengasihi aku? Apakah Tuhan Yesus dapat menyelamatkanku? Orang-orang Yahudi juga merasakan keraguan atau kebimbangan dalam mempercayai Yesus sebagai Mesias. Oleh sebab itulah ayat 24 dikatakan, maka orang-orang Yahudi mengelilingi Yesus dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Bahkan keraguan mereka membawa akibat menolak Yesus dalam keyakinan iman dan kehidupan mereka. Ibu bapa yang dikasihi Tuhan Yesus, murid-murid Kristus masa kini perlu membangun iman percaya yang teguh dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan hati dan menyediakan waktu yang cukup untuk mengenal Yesus Kristus dengan lebih erat. Sebab pengenalan menumbuhkan kepercayaan. Murid-murid atau domba-domba Kristus percaya tanpa keraguan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyadari bahwa seringkali pengenalan kami kepada Tuhan begitu tipis, begitu kurang, sehingga membuat kami seringkali mempertanyakan kebaikan, kasih, kemurahan, kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Namun hari ini kami diingatkan perlu pengenalan yang lebih dalam lagi kepada Tuhan sehingga kami dapat memiliki kepercayaan yang teguh. Oleh sebab itu mampukan kami agar kami dapat menyediakan waktu khusus untuk menjalin relasi komunikasi dengan Tuhan dan juga merenungkan sabda-Mu, firman-Mu, sehingga semakin hari kami boleh memiliki pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan, sehingga kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan semakin hari semakin kokoh. Berkati setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Kami rindu hidup di dalam kebenaran-Mu dan semakin hari semakin teguh di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami percayakan hari ini dan seluruh rangkaian kegiatan kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.